Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembuatan video kali ini kelompok 5 yang beranggotakan pertama Fajar Cahyobawono, kedua Ferdi Dwi Mulyana, dan yang ketiga Gazing Arkan Rizky Gustiawan akan menjelaskan tentang teknik pembenihan ikan kerapu. Dalam pemeliharaan induk, kondisi lingkungan yaitu tangki bak induk harus berupa sistem air yang mengalir dengan volume pergantian air sebanyak 200-300% per harinya. Air laut yang digunakan untuk tangki indukan harus disaring supaya jernih dan tidak ada kotoran yang masuk, dengan salinitas yang stabil berkisar antara 33-35 ppt dengan suhu air berkisar antara 27-30,5 derajat Celcius. Pemilihan induk. Dalam proses pemilihan induk, indukan ikan kerapu harus memiliki bentuk tubuh dan warna yang normal. Tidak adanya kelainan bentuk tulang. Status yang sehat secara keseluruhan, yaitu tidak adanya luka yang besar, pendarahan, infeksi, dan parasit. Perilaku yang normal seperti reaksi yang baik terhadap pemberian makanan, daya apung yang terkendali agar dapat mempertahankan posisi di kolam air, pertumbuhan dan tingkat konversi pakan yang terbaik dalam kelompok umurnya. Dalam perlakuan yang dilakukan sebelum penebaran, yaitu sebelum ikan indukan baru ditebar ke dalam tangki indukan, disarankan untuk melakukan karantina guna mengurangi kemungkinan ikan baru menularkan parasit atau penyakit pada ikan yang sudah ada di tangki. Tangki yang digunakan dalam proses karantina indukan dapat dilihat pada gambar berikut. Pakan ikan kerapu macan, yaitu ikan basah atau ikan rucah yang digunakan sebagai pakan induk kerapu. Pembersihan tangki. Kotoran dan sisa pakan berlebih yang menumpuk di bagian bawah tangki disipon secara teratur untuk mencegah penurunan kualitas air. Dianjurkan untuk membersihkan tangki indukan setelah proses pemijahan selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sisa telur yang tidak menetas. Telur yang mati akan membusuk dan mencemari air. Untuk mengurangi kejadian infeksi parasit, indukan harus dimandikan dengan air tawar selama 5-7 menit pada saat tangki dibersihkan. Pemijahan. Indukan kerapu macan dibiarkan untuk memijah secara alami dalam tangki. Pemijahan umumnya terjadi pada malam hari antara jam 9 malam hingga jam 3 pagi. Pemijahan berlangsung selama 3-6 malam setiap bulan selama fase bulan baru. Penanganan telur. Pengumpulan telur dipasang pada bagian overflow tangki indukan. Air dalam tangki indukan mengalir melalui pipa overflow dan ditampung dengan jaring pengumpul telur. Pengumpulan telur. Ketika terjadi pemijahan, telur yang telah dibuahi akan terapung dan dikumpulkan melalui tangki overflow yang ditampung dengan jaring halus atau plankton net dengan kerapatan 400. Telur kerapu yang sudah dibuahi tidak lengket dan terapung. Diameternya berkisar antara 0,8-0,9 mm. Inkubasi. Setelah dicuci dengan air yang telah diozonasi, telur dibilas dengan air laut bersih yang telah didisinfeksi menggunakan ozon. Untuk inkubasi telur yang telah dicuci, telur dipindahkan ke dalam tangki berukuran 0,5 sampai 1,0 meter persegi.
yang sudah diisi air laut dan dilengkapi aerasi. Hanya telur yang terapung yang digunakan untuk peliharaan larva, karena telur ini kemungkinan besar telah dibuahi dibandingkan dengan telur yang tenggelam yang biasanya tidak dibuahi atau mati. Ciri telur yang bagus. Telur yang telah dibuahi diperiksa di bawah mikroskop. Cukup dengan pembesaran 10 kali atau 20 kali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Telur yang harus dibentuk teratur. Pada tahap awal perkembangan embrio masing-masing sel harus diukurkan telur. Telur dan embrio harus benar-benar tembus pandang tanpa adanya daerah gelap. Klorin kulit telur harus bebas dari parasit atau organisme penempel. Praktek terbaik untuk pemeliharaan larva kerapu. Pada tebar awal, 10 ekor larva per liter. Menambahkan pakan hidup berupa fitoplankton dan zooplankton yang telah diperkaya dengan DHA, menjaga kualitas air yang optimal. Memeriksa dan memelihara kepadatan makanan di tangki secara berkala. Memeriksa larva di bawah mikroskop untuk melihat kondisi perut dan tanda-tanda penyakit secara berkala. Menyiapkan pakan buatan dan bahan penggunaannya dalam lemari es atau ruangan berpendingin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.